Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah konsumsi masyarakat dan mendorong adanya polusi yang berasal dari limbah. Hal ini disebabkan karena sebelum terjadinya konsumsi, barang yang kita beli melalui proses produksi terlebih dahulu. Proses produksi ini memerlukan tenaga dan energi yang sangat besar dan menghasilkan limbah yang merusak lingkungan. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah sandang atau pakaian, tetapi dengan keberadaan industri fashion saat ini, pakaian lebih sering menjadi kebutuhan tersier dikarenakan masyarakat yang terus membeli baju untuk mengejar tren. Kegiatan ini juga disengaja oleh perusahaan-perusahaan fashion ternama dengan membuat tren-tren terbaru yang mengakibatkan terjadinya overkonsumsi. Maka dari itu terciptalah istilah fast fashion. Fast fashion dapat diartikan sebagai produk fashion yang diproduksi secara cepat dan dalam jumlah yang masif untuk mengikuti tren yang cepat berubah. Setiap tahunnya, sampah fast fashion mencapai 80 juta ton baju. Jumlah ini naik 400% dari jumlah produksi baju 20 tahun yang lalu. Menurut Trade, organisasi non-profit yang mengurusi donasi baju, rata-rata baju yang dipakai hanya 10 kali sebelum dibuang dan berakhir di tempat sampah tekstil atau disebut landfill. Menurut penelitian, 20% pencemaran air berasal dari limbah tekstil. Untuk membuat satu buah jenis jeans, diperlukan 20.000 liter air dan berbagai bahan kimia berbahaya lainnya. Limbah yang dihasilkan seharusnya melalui proses penyaringan dahulu sebelum dibuang ke sungai atau laut lepas. Namun, ada saja oknum nakal yang menghindari proses penyaringan ini dan langsung membuang limbah berbahaya tersebut di sungai. Sebagai contoh, pada tahun 2015, Sungai Citarum yang terletak di Jawa Barat, Indonesia, dinobatkan sebagai sungai terkotor di dunia. Sungai ini merupakan sungai terbesar di Jawa Barat yang mempunyai peran sangat penting di bidang agrikultur, cadangan air, dan listrik untuk 25 juta orang. Dapat dilihat di sepanjang sungai ini terdapat ratusan pabrik-pabrik tekstil yang memproduksi pakaian untuk brand seperti Zara, Uniqlo, dan H&M. Pabrik-pabrik ini membuang limbah tekstilnya ke dalam Sungai Citarum tanpa diproses terlebih dahulu. Limbah ini mengandung banyak bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan bahan kimia logam berat lainnya. Air sungai ini digunakan oleh warga setempat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci baju, minum, dan memasak. Kalau sekarang hari Minggu airnya agak lumayan, nggak begitu keruh ya. Kalau bukan hari Minggu mah ada air yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hitam gitu. Tidak bisa dipakai cuci gitu. Dampak dari penggunaan air sungai ini dapat terlihat dari kondisi masyarakat sekitarnya. Banyak anak balita hingga dewasa yang menderita penyakit bawaan seperti kanker dan pertumbuhan yang lambat hingga gatal-gatal yang dikarenakan mengkonsumsi air yang terkontaminasi. Namun, Asosiasi Tekstil Indonesia menolak adanya kaitan kondisi masyarakat sekitar dengan limbah-limbah pabrik sekitar. Ia bersikeras bahwa limbah yang dihasilkan pabrik sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Fast fashion merupakan industri yang bernilai multimiliar dolar. Setiap tahunnya, industri ini dapat meraup profit senilai miliaran dolar. Namun, dari seluruh profit ini, sekitar 70%-nya hanya dikuasai oleh 3 perusahaan besar, yaitu Inditex, H&M, dan Uniqlo. Inditex yang merupakan
rumah dari brand seperti Zara, Pull&Bear. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2020, di masa pandemi ini, Inditex Zara mendapat keuntungan senilai 22 miliar US dollar. H&M senilai 19 miliar US dollar serta Uniqlo senilai 20 miliar US dollar. Tak hanya dari segi lingkungan, dalam industri fast fashion kerap kali terjadi eksploitasi. Eksploitasi ini terjadi pada penjahit-penjahit di pabrik tersebut. Umumnya, brand-brand ternama ini memproduksi pakaian di pabrik yang berada di negara berkembang seperti Bangladesh, Vietnam, India, Thailand, dan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh upah buruh yang murah untuk menekan biaya produksi. Di Bangladesh sendiri, upah yang diterima pekerja hanya sekitar 25 euro atau dirupiahkan menjadi 411.000 dalam sebulan. Sementara di India, pekerja menerima sebesar 60 euro atau dirupiahkan menjadi 987.000 dalam sebulan. Jumlah ini tentu jauh di bawah standar upah minimum di negara tersebut. Selain itu, aturan jam kerja juga sangat memprihatinkan. Rata-rata para pekerja bekerja selama 14 hingga 16 jam sehari. Banyak yang bekerja hingga 2 pagi. Para pekerja ini diberi target yang tidak masuk akal, yaitu harus menjahit 20 baju wanita dalam waktu 1 jam saja. Tak hanya itu, sebanyak 11% dari total pekerja adalah anak di bawah umur. Tentu ini melanggar peraturan dari Organisasi Buruh Dunia. Dengan kondisi pekerjaan yang seperti ini, tak jarang ditemui kasus kekerasan maupun pelecehan seksual. Menurut Global Labor Justice, 80 hingga 95% pekerja di Bangladesh, India, dan Indonesia adalah pekerja wanita. Sedangkan di bagian manajemen didominasi oleh laki-laki. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender yang menyudutkan wanita. Lalu, setelah mendengar bahaya fast fashion, apa ada cara yang dapat dilakukan oleh kita? Di video ini, saya merangkum 4 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada membeli pakaian bekas atau disebut juga dengan thrifting. Thrifting dapat dilakukan secara online di sosial media seperti Instagram maupun offline di pasar tradisional di negara sendiri. Pakaian thrifting berasal dari pakaian yang telah dibuang dan kemudian disortir kembali untuk dijual kembali di pasar pakaian bekas. Selanjutnya adalah upcycle pakaian atau mengubah pakaian lama menjadi lebih trendy dengan mengubah beberapa bagian. Tren ini cukup populer di media sosial dan mengajak konsumen untuk menjadi lebih kreatif. Yang ketiga adalah beralih ke brand yang lebih sustainable. Kita sebagai konsumen harus mengubah pola pikir untuk menjadi lebih sustainable. Banyak brand fashion yang sudah beralih ke arah lebih sustainable dengan mempertimbangkan gaji pekerja yang layak dan mengurangi limbah tekstil dengan menggunakan material yang ramah lingkungan. Solusi yang terakhir dan paling mudah dilakukan adalah gunakan pakaian secara berulang-ulang. Hindari membuang pakaian lama dan jika sudah tidak ingin memakainya, kita dapat mendonasikan ataupun menjual kembali di sosial media. Contoh sosial media yang dapat digunakan adalah Instagram, Carousel, ataupun Shopee.
Hal ini dapat mengurangi jumlah sampah tekstil dan membawa manfaat yang baik bagi lingkungan.